yang terakhir, tujuan itu memberi kita kekuatan untuk bertahan menghadapi segala tantangan. Banyak sekali yang pasti ngalamin dalam kehidupan kekristenan. Iman kita digoncangkan dengan berbagai badai kehidupan, masalah, cobaan, tekanan, penderitaan. Tapi tahukah Anda bahwa kalau Anda punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, Anda akan punya kekuatan untuk bertahan. Anda pasti akan mempertahankan iman sampai akhir. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi dalam menjalani panggilan Tuhan. Setiap kali saya lemah, saya cuma menguatkan hati saya dengan mengingat bahwa Tuhan yang suruh saya lakukan ini. Saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang suruh saya melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Waktu kami kekurangan guru, saya cuma bilang, Tuhan pasti menyediakan guru buat pelayanan ini. Karena pelayanan ini bukan milik saya, pelayanan ini milik Tuhan. Ketika kami kekurangan uang, saya hanya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Karena pelayanan Tangan Pengharapan bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Kan Tuhan pasti cukupi kebutuhan. Saya selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memanggil saya dan bukan pilihan saya. Setiap kali saya diomongin orang, saya direndahkan, saya dihianati, saya selalu ingatin diri saya, Yesus aja menderita kok. Yesus aja dihianati. Yesus saja bisa salah pilih murid. Yesus tuh sudah diludahi, disiksa, dianiaya, bahkan disalib. Saya kan belum. Masa saya gak mau bayar harga? Apalah artinya penderitaan saya, diomongin orang, dijelekin orang, dihianati orang, disalah mengerti. Gak ada artinya dibandingkan penderitaan Yesus. Saya bersyukur karena karya salib Yesus menjadi kekuatan untuk saya bertahan. Di dalam kehidupan kekristenan kita, tadi saya sudah bilang bahwa gak ada pemimpin yang sempurna, gak ada manusia yang gak pernah salah. Makanya fokus kita harus kepada Kristus. Yesus jadi teladan buat kita. Dia satu-satunya idol dalam hidup kita. Kita gak boleh mengidolakan orang lain selain Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perjalanan iman kita dalam berusaha hidup benar, menang atas dosa, menang menghadapi tantangan. Yang jadi kekuatan kita adalah karya salib Yesus. Kita dimampukan untuk menolak dosa dengan segala godaannya. Kita ingatin diri kita bahwa enggak, Yesus sudah mati buat saya gak mau talikan Yesus kedua kalinya. Kita akan jaga hidup kita kudus karena kita menghargai kasih karunia-Nya. Dan saya percaya bahwa kalau orang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus dalam hidup, dia ngerti bahwa Yesus datang untuk selamatkan dia, supaya hidupnya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Saya rasa tidak ada tujuan lain sampai akhir hidup kita selain dari melakukan kehendak Bapa dan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kita semua menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi ujung dari semuanya adalah bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kalau kita ingat akan kekekalan, saya percaya kita pasti bertahan. Makanya penting sekali untuk orang Kristen to be driven by eternity. Bukan hanya melihat apa yang ada saat ini, apa yang bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi kita punya fokus, yaitu kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Tujuan itu yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, godaan, dan menang atas dosa. Ibrani 12:4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita mungkin nangis waktu kita harus pilih Tuhan daripada dunia. Kita mungkin nangis waktu kita harus putusin pacar kita yang gak seiman. Mungkin kita harus sedih ketika kita harus menolak suap padahal kita lagi butuh uang. Menolak tawaran yang menggiurkan karena kita taat sama Tuhan. Saya tahu berat, gak mudah. Tapi bukankah Yesus sudah bilang, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kita gak bisa hanya mau berkatnya, tapi tidak mau taatnya. Mari yakini bahwa ada upah di sorga yang menanti kita. Kehidupan kekal pada ujungnya. Apa tujuan hidup Anda? Saya berdoa agar tujuanmu yang akan senantiasa menjaga setiap langkahmu. Karena tujuan itu yang memberi kita fokus dan menjaga setiap kita dari mengambil keputusan yang salah. Dan juga memberi kita kekuatan untuk terus bertahan menghadapi tantangan. Saya akhiri, ingat bahwa tujuan akan menolong kita punya fokus. Tujuan akan mengeliminasi keputusan-keputusan yang salah. Dan tujuan akan memberi kita kekuatan untuk bertahan menghadapi tantangan. Saya berdoa agar setiap Anda bisa menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan mempertahankan imanmu sampai akhir. Sambil memandang salib Kristus. Dan juga mengerti bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita bersama dengan Bapa di sorga.